Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, selamat memasuki minggu ketiga perayaan Sengsara Yesus Kristus tahun 2024. Pada minggu ini kita belajar bersama dari firman Tuhan, Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai ayat 37. Sebelum pemberitaan firman Tuhan ini berlangsung, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan mau memberikan kepada kami kerajaan-Mu di dalam hidup dan kerja Yesus Kristus. Memasuki minggu peringatan Sengsara Yesus yang ketiga tahun 2024, kami rindu untuk mendengar bahwa kerajaan Allah itu dimulai dari Yesus Kristus. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami, supaya telinga kami mendengar dan hati kami rindu untuk terus memberitakan, membangun kerajaan-Mu di dalam hidup kami di atas tanah ini. Amin. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini saya membaca bagi kita sekalian ayat 20 dan ayat yang ke-21 atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudara-saudara yang berbahagia, itu yang di minggu Sengsara Yesus yang ketiga ini membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, tema kita kerajaan Allah dimulai bersama Yesus Kristus. Beberapa waktu terakhir ini di banyak tempat, di banyak negeri, orang sibuk dengan berbagai hal, dengan harapan mereka memperoleh hidup yang utuh, damai, dan sejahtera. Namun ada beberapa orang yang sibuk karena mendengar kabar tentang akan datang akhir zaman, dunia akan kiamat, yang menurut orang-orang pandai itu banyak kali tanda-tandanya berlangsung dalam berbagai bentuk. Alam bergejolak, rakyat bergejolak, bangsa-bangsa bergejolak. Semua itu menunjukkan bahwa itu tanda-tanda akhir zaman. Itu tanda-tanda kedatangan kerajaan Allah. Pada 4-5 tahun yang lalu, ketika dunia ini menghadapi badai COVID-19, virus ini sangat menakutkan orang, tetapi membuat orang dan bangsa-bangsa agak yakin kalau itu tanda-tanda alam yang mau menunjukkan bahwa dunia hampir kiamat. Tidak hanya nyawa-nyawa yang hilang, tetapi banyak harta milik pribadi, keluarga, maupun bangsa juga terserap habis. Keputusan-keputusan politik untuk menolong berakhirnya COVID-19 ini juga tidak main-main. Sampai hampir bangsa yang satu bangkit menyerang bangsa yang lain. Orang bilang kalau itu tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana tanda-tanda akhir zaman, atau bagaimana orang Kristen melihat kerajaan Allah yang akan datang itu? Di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 37 dikabarkan bahwa ketika tertentu
kelompok orang Farisi datang bertemu Yesus dan mereka rindu untuk mendengar apa jawaban Yesus, apa pengajaran Yesus tentang kedatangan kerajaan Allah. Yesus secara sederhana menjawab mereka bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Lalu Yesus lanjut lagi pada jawaban sederhana berikut, bahwa kerajaan Allah ada di antara mereka. Kerajaan Allah sudah ada, dan Yesus menunjuk pada dirinya, tetapi mereka itu tidak mau percaya tentang Yesus adalah bukti dari kedatangan kerajaan Allah. Karena bagi mereka, kerajaan Allah itu datang dalam bentuk negara, kerajaan Allah itu datang dalam bentuk politik, dan kerajaan Allah itu datang dalam bentuk seorang yang tampil sebagai raja seperti Raja Daud dan raja-raja lain yang mereka miliki. Tapi bagi mereka, Yesus adalah anak kampung dan dia bukan seorang raja, maka kerajaan Allah tidak ada pada Yesus Kristus. Tapi dalam firman Tuhan ini Yesus mau bilang kepada mereka bahwa kehadiran kerajaan Allah di dalam dirinya itu pekerjaan Allah. Itu intervensi Allah supaya dunia ini mengalami perubahan. Supaya kerajaan Allah ini menjadi awal dari satu perubahan ke arah depan. Supaya kerajaan Allah ini menolong orang-orang yang menderita, supaya di dalam Yesus Kristus orang-orang yang berharap mendapatkan selamat itu mereka memperolehnya pada waktu yang tepat. Menurut Yesus, dalam firman Tuhan ini, kerajaan Allah itu adalah tindakan Allah untuk memulai sesuatu babak baru, babak yang dimulai bersama Yesus Kristus dalam diri dan pekerjaan Yesus Kristus. Bagi Yesus Kristus, kerajaan Allah itu tindakan sorga yang jatuh ke bumi ini. Tindakan sorga yang membuat bumi yang kacau balau ini, bumi yang hendak mendapatkan hukuman ini dipulihkan. Di dalam Yesus Kristus, segala sesuatu menjadi baru. Di dalam Yesus Kristus, masa depan menjadi pasti. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, beberapa hal perlu kita renung di minggu ketiga masa raya sengsara Yesus Kristus. Pertama, kesengsaraan Yesus Kristus itu mengajarkan kita semua bahwa kita memperoleh kehidupan baru. Tidak hanya orang Yahudi, tapi kehidupan baru Yesus Yesus beri juga bukan untuk orang bukan Yahudi, termasuk kita. Dan karena itu kita bersyukur bahwa sengsara Yesus ini adalah bukti kerajaan Allah ada di antara kita, ada di dunia ini. Kerajaan Allah tidak terbatas pada orang-orang Yahudi saja, tetapi kerajaan Allah di dalam penderitaan Yesus ini juga ada untuk orang bukan Yahudi, di timur, di barat, di utara, dan di selatan. Saudara-saudara sekalian, penderitaan Yesus Kristus adalah penderitaan yang membuat sehingga orang-orang, manusia-manusia yang percaya kepada Yesus, yang berada dalam penderitaan, yang berada dalam kesakitan, yang berada dalam kelaparan, mereka memperoleh keutuhan, memperoleh kehidupan yang damai dan sejahtera. Kita punya tugas untuk mewujudkan tanda-tanda kedatangan kerajaan Allah itu. Melalui persekutuan misalnya, persekutuan kita persekutuan yang tidak hanya di antara satu suku, tetapi persekutuan kita adalah persekutuan di berbagai suku. Persekutuan kita tidak hanya persekutuan Amber dan pribumi, tapi persekutuan kita adalah persekutuan anak negeri untuk semua. Persekutuan ini memang menjadi penting sekali. Dengan persekutuan tanpa ada perbedaan-perbedaan, maka kita akan mengalami tahapan-tahapan perkembangan bersama. Hal lain lagi tanda-tanda kedatangan kerajaan Allah yang dapat kita lakukan di minggu ketiga masa raya sengsara Yesus ini adalah kesaksian. Kesaksian ini banyak kali penting sekali.
Kita lebih suka memberikan kabar-kabar hoaks di media-media atau di kalangan-kalangan terbatas daripada kesaksian-kesaksian yang memberi spirit bagi mereka yang lemah. Kesaksian-kesaksian kita mesti kesaksian-kesaksian yang membangkitkan spirit bagi banyak orang. Kesaksian yang tidak mencederai persekutuan. Kesaksian yang tidak mengkotak-kotakan satu sama yang lain. Pelayanan-pelayanan kita kadang-kadang pelayanan yang hanya temporer. Tapi pelayanan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus yang membawa kerajaan ini adalah pelayanan yang berlangsung terus-menerus. Apakah kita pada minggu ketiga ini mau melayani orang-orang yang terbaring sakit? Atau minimalnya apakah kita dapat berdoa untuk mereka? Itu pelayanan yang tidak nampak, tetapi memberikan tanda bukti bahwa kita sedang menyelenggarakan kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah saudara-saudara kita yang terbaring sakit, mereka yang terkapar karena kekurangan ini dan kekurangan itu. Saudara-saudara, hal berikut yang perlu kita renung dan kerjakan bersama di minggu sengsara ketiga Yesus Kristus ini adalah kita mesti sadar, kita mesti tahu dengan pasti bahwa Yesus Kristus yang menderita itu mengisi kita dengan potensi-potensi yang baik, yang benar, dan yang cemerlang. Potensi-potensi yang ada pada kita banyak kali kita sembunyikan. Banyak kali kita pakai hanya untuk kepentingan kita, hanya untuk keuntungan kita. Potensi-potensi kita ini mesti kita keluarkan supaya dia dapat dipakai oleh banyak orang, dia dapat dipakai oleh Tuhan melalui lembaga-lembaga yang lain. Sehingga kekayaan-kekayaan negeri ini, kekayaan-kekayaan apa yang ada di sekitar kita dapat dipakai juga untuk turut serta dalam membangun kerajaan Allah. Ada harga-harga yang mesti kita bayar sehingga kerajaan Allah di tanah ini, di negeri kita ini dapat dibangun. Dan itu bisa terjadi apabila kita rela mengeluarkan potensi-potensi kita dan kita beri kepada siapa yang kita ketemu. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, mari kita semua pastikan di minggu yang baru, Yesus Kristus sudah ada di antara kita. Ia telah menderita, sedang menderita, supaya moyang kita, orang tua kita yang dulu, memperoleh keutuhan kehidupan yang berkelimpahan. Ia sedang menderita supaya kita dan anak cucu kita, supaya orang banyak yang masih akan datang juga memperoleh kekuatan baru. Sehingga ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, apakah di minggu baru, di bulan baru atau di tahun baru atau waktu yang tidak kita tahu, Yesus bertemu dengan kita sebagai orang-orang yang telah menerima kehadirannya sebagai bukti kerajaan Allah, sedang siap-siap menantinya. Sehingga di tempat di mana kita berpijak, kita dapat menyanyikan, sungguh kerajaan Allah di tanah Papua, sungguh kerajaan sorga sudah ada di tanah Papua untuk kita semua yang hidup dan mau kehidupan ini berkelanjutan. Amin.